Halo sahabat tani Indonesia, perkenalkan saya Muhammad Edi. Saya bertempat tinggal di Desa Muara Delang, Tabir Selatan, Merangin, Jambi. Dalam video ini saya akan sedikit menyampaikan yang terkait dengan budidaya palawija, di mana yang kami tanam adalah palawija jagung, di mana kami juga bertujuan memanfaatkan lokasi hasil replanting tanaman sawit, di mana sawit yang telah berusia di atas 35 tahun di replanting. Dengan bahasa peremajaan adalah replanting. Kami sengaja memanfaatkan lahan kosong tersebut untuk tumpang sari, yaitu berupa jagung. Ini adalah salah satu tanaman yang telah tumbuh, kira-kira berusia kurang lebih ini kalau melihat umur tanamnya kurang lebih hampir 1 bulan lebih. Kami menanam biji 18. Kenapa kami menanam biji 18? Yang kami dapatkan dari Jawa, tepatnya dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, yaitu salah satunya adalah keunggulannya randemennya sangat rendah. Kemudian tahan hama, salah satunya. Selain itu proses penanamannya sangat mudah. Nah, selanjutnya kenapa kami memanfaatkan lahan tersebut? Dengan satu alasan, sangat sayang betul untuk wilayah Sumatera, khususnya daerah kami, itu tidak ada yang namanya pemanfaatan lahan palawija, hanya terfokus ke perkebunan. Oleh karena itu kami mencoba dari rencana inisiatif sendiri, kemudian kami dipertemukan dengan sahabat kami selaku Ustadz juga di Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi, yaitu Ustadz Mansur. Beliau adalah selaku ketua kelompok tani Pulau Sri. Kemudian kami disupport, kami sharing-sharing. Alhamdulillah kami mendapat suatu hajat atau niat yang besar, yang mimpinya mimpi besar, hanya mimpi anak petani. Kemudian kami mencoba, maka kami dapat ide. Kami mendapat support alat baja, rotari, kemudian dapat support alat tanam jagung. Maka kami mencoba mulai hari ini kami untuk perdana yang sifatnya menggunakan alat. Selain itu kami sudah ada tanaman jagung di belakang kami ini. Tujuan dan kenapa saya mencoba mengajak teman-teman yang muda, jangan berpikir untuk bisnis yang sifatnya online. Kita mencoba karena kita anak petani, tulang tani, jangan meninggalkan namanya petani. Nah, karena keberhasilan itu tidak harus kita capai dari yang sifatnya dunia digital, tapi kita mengkolaborasikan dunia pertanian dengan digital. Salah satunya yaitu alat pertanian yang disupport oleh dinas. Nah, dengan cara-cara yang betul-betul efektif, kemudian proses prosedur yang betul-betul kita jalankan selaku apa yang kita kerjakan, yaitu tani. Dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita harapkan itu nanti bisa menjadi contoh buat orang lain, usaha-usaha yang lain, petani yang lain atau kelompok tani nantinya untuk bisa menanam palawija. Kita kembali ke palawija tanpa harus meninggalkan namanya perkebunan sawit. Untuk selanjutnya kami akan memperkenalkan sahabat kami, yaitu Ustadz Mansur selaku ketua kelompok tani Pulau Sri. Beliau ada di samping saya, menemani saya, mensupport saya. Inilah beliau kami perkenalkan. Monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani Indonesia yang kami hormati, yang dan kami cintai, pada hari ini alhamdulillah kami sangat bersyukur bahwasanya mulai pada hari ini kami bersama Mas Edi juga selaku pengusaha sukses juga di Desa Muara Delang, Tabir Selatan, Kabupaten Merangin ini, yang selama ini beliau memang banyak menggeluti usaha-usaha yang bermacam-macam. Dan untuk saat ini kami mencoba untuk bekerja sama. Saya selaku ketua kelompok tani Pulau Sri, Kelurahan Dusun Bangko, yang sebelumnya juga sudah menanam jagung ini dan alhamdulillah cukup berhasil. Dan untuk saat ini, tapi dalam kapasitas yang nggak kecil. Untuk saat ini kita memanfaatkan lahan sawit yang sudah direplanting untuk pengembangan penanaman jagung palawija, dalam hal ini tanaman jagung ini. Dan mudah-mudahan niat kami ini bisa tercapai, dan kami mohon juga
Nantinya support baik dari dinas terkait maupun dari pengusaha-pengusaha yang berada di Desa Marodelang, Tabir Selatan ini. Demikian yang kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, ini adalah performa, artinya obat untuk pencampuran benih jagung varietas atau jenis BC 18, di mana kami akan mencampurkan obat ini ke dalam air kurang lebih 30 ml. Fungsinya untuk supaya bibit kita itu aman dari hama, salah satunya adalah semut, jangkrik dan sebagainya. Maka kami akan lakukan proses pencampuran. Tahap pertama adalah kita sampaikan atau kita campur obat ini ke dalam 30 ml air. Jangan lupa kita kocok dulu agar merata. Nah, kemudian hasilnya seperti ini, menjadi merah. Nah, setelah dianggap rata, untuk proses selanjutnya kita taburkan atau kita siramkan obat ini ke 15 kilo jagung. Ini adalah tahap pertama. Kemudian kita ratakan keseluruhan. Jangan lupa untuk kita aduk rata. Ini adalah proses pencampuran. Untuk selanjutnya, setelah kita lihat rata seperti merah begini, kita akan melanjutkan proses penanaman. Untuk selanjutnya adalah proses penanaman, di mana kita menggunakan alat yang lebih canggih, yaitu namanya drone. Di mana alat ini bertujuan satu, untuk mempercepat penanaman dengan jarak tanam yang lebih ideal. Setelah itu dengan kecepatan yang maksimal. Fungsinya untuk mengurangi waktu penanaman lebih cepat. Maka oleh itu, untuk tahap pertama kita masukkan bibit jagung atau benih jagung ini ke dalam box seperti ini. Kita bagi menjadi 4, karena yang 2 sudah terisi, makanya kita jadikan 2. Jadi alat ini ada 4 tempat atau 4 ukuran, di mana antara jarak satu dengan yang lainnya itu kurang lebih kita setel atau kita setting. Ini adalah tuas untuk mengatur jarak tanam, di mana jarak satu dengan satunya itu 60, jarak tanamnya itu 25 cm, kemudian satu lubang atau satu titik tanam itu 2 benih. Nah, inilah namanya drone, alat yang lebih canggih untuk saat ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sahabat tani, ini adalah alat yang manual, di mana kita dapat fungsikan sebagai alat yang sekiranya alat drone tidak bisa menjangkau, maka kita menggunakan alat manual ini akan lebih efektif. Ketika lahannya terlalu sempit, maka kita gunakan alat manual ini dengan jarak tanam yang sesuai yang telah kita setting. Nah, inilah harapan kita. Ternyata mudah juga kita pakai.